Memahami kegelisahan istana Syahdan, suatu ketika terlihat Raja Namrud murung dan gelisah. Beliau dibayangi oleh mimpinya. Beliau bermimpi melihat bintang terbit dari barat dan menerangi seluruh alam semesta. Setelah itu beliau terbangun dan memanggil seluruh penasehatnya untuk menceritakan takwil mimpinya tersebut. Para penasehatnya itu berasal dari partai politik pendukungnya, orang-orang yang terdekat yang selama ini memberitakan tentang ABS, dan para oportunistis yang ingin mendapatkan keuntungan dari kekuasaan raja. Penasehat itu memberitahu bahwa ada beberapa tafsiran untuk mimpinya itu. Tafsiran mimpi tersebut antara lain, akan lahir seorang anak dalam setahun. Anak itu akan dilahirkan di Faddam A'ram. Anak itu akan menjadi penghancur batu berhala. Anak itu akan membuktikan kepalsuan Raja Namrud. Setelah mendengar berita itu, Namrud menjadi gelisah. Dia sadar bahwa anak ini akan membawa pada kejatuhannya. Dengan segera Raja Namrud mengirim bala tenteranya ke Faddam A'ram. Penduduk lelakinya telah dipisahkan dari istri-istri mereka. Wanita-wanita yang mengandung dibunuh. Raja Namrud juga mengeluarkan perintah bahwa siapa yang melahirkan anak akan dibunuh bersama anaknya. Setelah 1 tahun ia mendapat pertanda bahwa anak itu akan dilahirkan. Dia mencurigai Azar, yaitu orang yang paling dipercayainya, karena Azar pernah diizinkan untuk memasuki kota tersebut. Azar adalah salah satu penasehatnya yang sudah menyadari bahwa kebijakan Namrud sangatlah salah dan melanggar konstitusi yang dia bikin. Akibatnya Azar dalam beberapa pertemuan dengan tukang sihir dan penasehatnya tidak diundang, bahkan cenderung akan dikeluarkan dari istana. Meskipun begitu, Azar menampiknya dengan istrinya yang juga tidak menunjukkan tanda-tanda hamil. Azar selalu mengatakan bahwa saya akan selalu loyal dengan kepemimpinan sang raja. Namun, Namrud tidak mempercayainya dan menugaskan seorang tentara untuk menjaga istri Azar. Setahun telah berlalu dan tentara Namrud telah dikeluarkan dari kota Faddam A'ram. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak diberi nama Ibrahim. Ibrahim tumbuh besar dan berkembang menjadi seorang pemuda yang gagah dan cerdas. Dengan kecerdasannya, Ibrahim mampu melihat ketidakbenaran kebijakan sang raja. Dia datangi Namrud dan diingatkan. Namun sayangnya Namrud terlanjur merasa berkuasa dan menganggap dirinya Tuhan yang bisa mengendalikan para penasehat dan partai politik pendukungnya. Keberanian Ibrahim menyampaikan kebenaran inilah yang menyebabkan kegundahan istana dan sang raja. Raja takut kalau rakyat mengetahui kebohongannya. Istana pun juga gelisah, khawatir kalau suatu saat rakyat akan melabraknya. Sehingga melalui persengkokolannya, raja berusaha menyingkirkan Ibrahim dan para pendukungnya. Dibuatlah upaya-upaya kotor untuk menyingkirkan Ibrahim. Mulai dicari-cari kesalahannya. Polisi dikerahkan untuk menghadang Ibrahim menemui masyarakat yang sudah jengah, memecah belah masyarakat, dan berusaha mengambil alih kendali partai yang mendukung Ibrahim menyampaikan kebenaran. Segala upaya dilakukan oleh Namrud untuk menghentikan langkah Ibrahim. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan tak akan membiarkan kerusakan dan kepalsuan semakin menjadi-jadi. Dikirimlah nyamuk kecil untuk menyerangnya. Dengan sekali gigitan dan coplosan moncongnya, Namrud pun tumbang. Begitulah sejarah selalu mengajarkan bahwa keangkuhan, kesombongan, dan kepalsuan dan kebohongan sekuat apapun pasti akan tumbang. Tapi itu dengan syarat ada keberanian Ibrahim. Ibrahim baru berani melawan. Jadilah Ibrahim
Ibrahim baru dalawalah dengan sekali coplosan mendukung Ibrahim dan partai pendukungnya agar kekuasaan Namrud dan para tukang sihirnya tumbang. Biarkan tangan Tuhan bekerja setelah kita berusaha melakukan aksi perlawanan melawan kesombongan Namrud.